Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Muhammad Zaki Zulhak dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dimas Kurnia Robdi selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Nah, ada yang tahu nggak kakak di sini mau ngapain? Ya, betul banget. Kakak di sini akan menjelaskan salah satu dari 4 fungsi manajemen organisasi. Di antaranya planning, actuating, organizing, dan juga controlling. Di sini kakak akan menjelaskan fungsi organizing atau fungsi pengorganisasian. Sebelumnya kakak akan share screen dulu untuk materi pembelajarannya ya. Oke, udah kelihatan. Nah, organizing. Ada yang tahu nggak sih apa itu organizing? Oke, rame banget ini di kolom komentar pengelolaan sumber daya organisasi, Kak. Pengelolaan sumber daya manusia, Kak. Ya, betul banget. Organizing adalah pengelolaan sumber daya yang ada yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama guna memenuhi tugas-tugas atau job desk-nya masing-masing. Nah, di sini ada organizing menurut para ahli. Nah, yang pertama, Bapak Dr. Andes Emanulang. Organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang dilakukan, pembatasan tugas-tugas, atau tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan antar unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja sama seefektif mungkin untuk mencapai tujuan. Nah, Bapak Dr. Andes Emanulang ini menekankan pada penetapan dan pembagian, pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan-hubungan antar organisasi. Yang dimana Bapak Dr. Andes Manulang ini menekankan pada penetapan tanggung jawab dan tugas-tugas itu agar selaras dan tidak terjadinya miskomunikasi. Selanjutnya ada menurut Gierteri. Beliau mengatakan pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, penempatan orang-orang sebagai pegawai terhadap kegiatan-kegiatan, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja, dan penunjukan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap individu atau orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Nah, Bapak GRTRI ini menekankan pada penentuan pengelompokan dan penyusunan individu sesuai job desk-nya masing-masing dan penyediaan faktor-faktor pendukung untuk mencapai tujuan atau pelaksanaan kegiatan seperti yang diharapkan. Oke, lanjut menurut Bapak Louis A. Allen. Nah, beliau menuturkan pengorganisasian adalah proses identifikasi dan pengelompokan pekerjaan yang dilakukan, mendefinisikan dan mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang, dan membangun hubungan untuk tujuan memungkinkan orang-orang untuk bekerja sama paling efektif dalam mencapai tujuan. Nah, menurut Bapak Louis Allen ini, beliau menuturkan proses identifikasi, yang dimana itu beliau juga menekankan pada membangun hubungan atau membangun relasi untuk mencapai tujuan atau untuk bekerja sama seefektif mungkin. Oke, lanjut. Apa sih keterkaitan antara fungsi organizing pada fungsi yang lain? Nah, pada fungsi planning, organizing yaitu ibaratnya organizing tanpa planning itu tidak akan mungkin terjadi karena organizing itu adalah fungsi yang pengorganisasian yang dimana pengelolaan sumber dayanya itu harus ada planning atau rencana untuk harus ada rencana untuk melakukan suatu organisasi. Lalu pada fungsi actuating, organizing tidak dapat berjalan lancar karena adanya tanpa adanya fungsi actuating dalam organizing itu tidak ada pengarahan dalam menjalankan manajemen yang membantu pengorganisasian perusahaan.
Lalu fungsi organizing itu pada controlling, yang dimana fungsi organizing ini sangat membutuhkan fungsi controlling, karena fungsi controlling ini digunakan untuk pengawasan serta pemantauan untuk menjalankan fungsi pengorganisasian dalam perusahaan. Oke. Selanjutnya ada manfaat organizing. Ya, pengorganisasian atau organizing seperti yang kita tahu memiliki banyak manfaat. Sebab itu, fungsi ini wajib diterapkan apalagi dalam perusahaan loh. Beberapa manfaat fungsi pengorganisasian adalah membantu mempermudah koordinasi antar pihak dalam suatu kelompok. Nah, dengan adanya fungsi organizing ini, perusahaan dapat memudahkan untuk menyatukan kegiatan kerja organisasi atau perusahaan, ya di mana dapat menjalin kesatuan untuk mencapai tujuan ataupun apa yang diharapkan dari kegiatan atau pelaksanaan organisasi tersebut. Lalu yang kedua, ada membantu pembagian tugas atau job desk sesuai keadaan di perusahaan. Nah, dalam fungsi ini, pengorganisasian memiliki aspek-aspek pembagian tugas atau job desk-nya masing-masing. Nah, dengan pembagian ini, orang-orang tidak bakal bingung lagi nih, apa job desk-nya dia masing-masing, dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukannya, sehingga job desk yang dilancarkannya itu dapat membantu tujuan organisasi secara optimal. Nah, yang ketiga, memaksimalkan manfaat spesialisasi yang ada di perusahaan. Nah, pada fungsi ini, organizing berperan untuk mendorong keahlian para pekerjanya nih, yang dimana agar bekerja lebih optimal dan efisien sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan yang ada atau kesalahan-kesalahan yang ada sebelum memulai organisasi tersebut. Lalu ada efisiensi dalam biaya atau anggaran perusahaan. Nah, dalam fungsi ini, organizing dapat membantu mengukur ukuran berapa sih biaya yang diperlukan dalam mengelola atau menjalankan kegiatan ini. Nah, yang terakhir ada membantu mewujudkan hubungan yang rukun antar individu atau kelompok. Nah, organizing itu dapat menjalin kerukunan atau keharmonisan dalam lingkungan pekerjaannya nih. Nah, dengan adanya fungsi organizing yang efektif, mampu membuat pekerjaan itu lebih mudah dan tidak meminimalisir terjadinya miskomunikasi, sehingga pekerjaan lebih efektif dalam mencapai tujuan. Oke, selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi adalah struktur yang digunakan untuk membantu memudahkan mengoperasikan pekerjaan dan mencapai tujuan dari perusahaan. Struktur organisasi dibagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan pertama itu yang dari yang paling bawah, yaitu divisi. Divisi atau departemen merupakan bawahan dari seorang manajer. Nah, divisi ini biasanya dibagi beberapa bidang nih, dan umumnya dipimpin oleh kepala divisi. Di mana divisi ini adalah orang-orang yang bekerja di bidangnya masing-masing guna mencapai tujuan. Lalu yang kedua ada manajer. Manajer itu satu tingkat di atas divisi, yang dimana manajer itu ada dibawahi oleh direktur. Manajer ini bertugas untuk mengarahkan dan mengawasi karyawan-karyawan atau orang-orang divisi ini untuk mencapai tujuan perusahaan. Umumnya manajer itu di tiap divisi itu ada, jadi udah ada tingkatannya gitu buat manajer. Jadi sebelum kepala divisi itu melapor ke direktur, itu harus melalui manajernya terlebih dahulu. Oke, lanjut ke direktur. Direktur adalah jabatan yang paling penting dalam perusahaan, yang dimana tugasnya itu bertugas untuk mengurus dan mengambil keputusan untuk perkembangan perusahaan. Ya, umumnya dalam satu perusahaan itu biasanya ada satu direktur utama dan 3 wakil direktur pembantu. Yang tugasnya untuk tugasnya 3 direktur pembantu itu untuk membantu satu direktur utama. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya atau lanjut?
Oke, karena nggak ada yang respon, mungkin bakalan dilanjut dulu untuk mengefisiensi waktu. Nah, lanjut ada asas fungsi organizing atau fungsi pengorganisasian. Nah, asas yang pertama itu ada sentralisasi. Sentralisasi adalah penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat, daerah, dan sebagainya yang dianggap pusat. Nah, sentralisasi ini artinya asas itu berpusat pada suatu perusahaan. Jadi, mereka belum boleh melepaskan atau mengambil hak-haknya. Misalnya itu keputusan sentralisasi itu berada pada direktur. Lalu ada desentralisasi, adalah asas keputusan yang diambil setiap bidang dan bidangnya tersebut diurus oleh setiap bidangnya masing-masing. Nah, desentralisasi ini memberikan kebijakan atau kebebasan untuk melepaskan diri dari pusat, tetapi masih dalam komando pusatnya. Nah, pusatnya ini. Jadi di tiap organisasi misalnya pengen membuka cabang ya. Nah, itu pasti ada kepala divisinya atau kepala divisi atau atau manajernya masing-masing di tiap divisinya tersebut. Oke, lanjut ke next. Proses organizing. Proses organisasi adalah merupakan langkah penting dalam manajemen yang dapat membantu menciptakan kerangka kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, dalam proses organizing itu dibagi menjadi 4, yaitu identifikasi tujuan. Tujuan ini berfungsi untuk sebagai dasaran ke arah mana nih perusahaan kita akan bergerak dan sumber daya apa aja nih yang harus dialokasikan atau yang harus diperlukan dalam mensukseskan tujuan kegiatannya tersebut. Lalu ada yang kedua, pembagian kriteria tugas atau pembagian job desk masing-masing. Nah, pembagian job desk-nya masing-masing itu guna memastikan bahwa semua bagian organisasi itu bekerja sama seefektif mungkin dan sesuai dengan kemampuannya masing-masing dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan sehingga dapat mengoptimalkan kinerja mereka untuk mencapai tujuan organisasi dong tentunya. Lalu yang ketiga, pengalokasian sumber daya untuk melaksanakan tugas. Nah, proses ini biasanya bertujuan untuk menentukan tugas-tugas tenaga kerja yang mengisi tugas-tugas yang telah ditentukan. Atau misalnya divisi pemasaran digital itu bertugas untuk mencari engagement atau pemasaran digital atau misalnya adlibs iklan di toko online atau yang sekarang lagi tren biasanya TikTok shop. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan koreksi. Nah, setelah tiga tahapan tadi itu sudah dilaksanakan, biasanya struktur organisasi yang paling atas atau direktur itu mengevaluasi secara berkala kinerjanya dan melakukan koreksi atas apa yang dilakukan atau atas apa yang dikerjakan oleh tiap-tiap bawahannya. Oke, selanjutnya ada prinsip organizing. Tentunya untuk melakukan fungsi organisasi secara efektif, seorang manajer sebaiknya memiliki pedoman-pedoman tertentu, yang dimana sehingga prinsip ini dapat mempengaruhi atau dapat mengambil keputusan dalam bertindak sesuai dengan keputusan yang diambil. Nah, untuk prinsip organizing itu ada 5. Yang pertama ada spesialisasi kerja, yang kedua ada otoritas, yang ketiga ada rantai komando, yang keempat ada delegasi, dan yang kelima ada rentang kendali. Nah, pada tahu nggak nih pengertian dari prinsip organisasi yang 5 tadi? Nah, secara singkat, prinsip spesialisasi kerja. Prinsip spesialis kerja atau division of work itu adalah pembagian tugas-tugas atau pekerjaan sesuai kemampuannya masing-masing. Yang dimana pekerjaan itu akan menjadi kompleks dan dibagi secara subbab pekerjaan atau subbab per divisi antara
manajer serta karyawan, sehingga karyawan itu dapat dilatih untuk melakukan tugas-tugasnya secara optimal guna mencapai tujuan organisasi dan untuk menyelesaikan tugas-tugas apa yang dikasih oleh kepala divisinya tersebut. Lalu ada otoritas. Nah, prinsip otoritas adalah hak untuk melakukan suatu, yang dimana hak ini untuk memberikan keputusan pemerintah orang atau divisi lain atau divisi bawahannya untuk melakukan suatu hal yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi guna mencapai tujuan organisasi dong. Lalu ada rantai komando. Nah, prinsip rantai komando ini biasanya itu atau chain of command itu biasanya dia itu dipegang oleh direktur, yang dimana rantai komando ini di tiap divisi itu harus melapor pada rantai komando atau direktur pusatnya. Jadi itu nggak boleh ada miskom satu sama lain. Kalau lalu ada yang keempat itu delegasi atau pendelegasian. Itu merupakan suatu hal yang penting karena dimana kalau misalnya nggak ada delegasi, wewenang manajer itu bakalan tidak dihargai oleh bawahan-bawahannya. Nah, pendelegasian itu juga bisa diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari seorang manajer kepada bawahannya untuk melakukan suatu atau untuk mengambil keputusan sesuai arah kebijakannya masing-masing, atau biasanya pada prinsip delegasi ini menggunakan asas desentralisasi. Yang kelima ada rentang kendali. Nah, pada prinsip ini atau span of control itu biasanya bawahan itu dikendalikan secara efektif oleh seorang atasan. Jadi tiap division atau karyawan itu memiliki satu kepala divisi dan satu kepala manajer. Itu mereka bekerja sama agar tidak terjadi miskomunikasi. Jadi ada kendalinya. Jadi si divisi ini punya kendali, si manajer ini punya kendali atas kepala divisi punya kendali atas karyawan yang paling bawah. Oke. Selanjutnya ada unsur-unsur organizing. Secara sederhana, unsur-unsur organizing itu dibagi menjadi tiga, yaitu adanya orang, kerjasama atau cooperation, dan yang terakhir ada purpose. Nah, tentunya dari ketiga ini unsur-unsur organisasi ini tidak dapat berdiri secara sendiri, tapi ada saling keterkaitan antara unsur satu dan unsur lainnya sehingga saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Nah, pada fungsi ini, pada fungsi organizing itu dibagi menjadi 9. Yang pertama, yang 3 yang utama dan 6 itu keterkaitan antara 3 itu. Nah, yang pertama itu ada man atau orang. Dalam kehidupan atau organisasi atau lembaga, biasanya harus ada orang-orang atau pegawainya. Yang dimana pegawai ini terdiri dari anggota atau warga organisasi atau warga perusahaan yang menurut fungsi dan tingkatannya sendiri, yang dimulai dari suatu pimpinan atau administrator atau direktur sebagai pimpinan tertingginya. Nah, jadi di suatu organisasi itu pasti ada orang-orang atau pekerjanya. Gimana menjadi suatu organisasi kalau tidak ada orang yang bekerjanya atau pegawainya tersebut. Lalu yang kedua adanya kerjasama atau tujuan bersama. Lalu yang kedua adanya kerjasama. Nah, tentunya dalam perusahaan itu perlu ada kerjasama, yang dimana kerjasamanya itu dilakukan secara efektif agar tidak terjadinya miskomunikasi mungkin, terus ada minimalisir kesalahan. Lalu kerjasama ini biasanya untuk meningkatkan rasa
keharmonisan atau kerukunan antara anggotanya guna mencapai tujuan atau tujuan organisasinya tersebut. Lalu yang ketiga, perusahaan. Sebelum mendirikan perusahaan, biasa dilakukan atau penetapan tujuan. Ya, tujuan ini digunakan untuk mencapai keberhasilan dari tiap organisasi secara berkala. Nah, biasanya dalam kegiatan ini, tujuan-tujuan organisasi itu diperbaharui atau ditetapkan setiap kegiatan. Jadi, tiap kegiatan itu beda tujuannya. Lalu yang keempat, ada equipment. Nah, tentunya dalam perusahaan itu, untuk mencapai tujuan atau dalam mencapai kerjasama diperlukannya peralatan. Peralatan itu adalah penunjang atau sarana prasarana yang biasanya terdiri dari materi mungkin, terus mesin-mesin, uang, dan tenaga ahli, baik itu modal, tanah, gedung, bangunan, ataupun kantor yang digunakan untuk sebagai penunjang tujuan organisasi tersebut. Lalu ada environment atau lingkungan. Nah, lingkungan ini biasanya faktor penting yang dapat mempengaruhi organisasi, misalnya keadaan sosial. Nah, keadaan sosial ini dalam perusahaan itu bisa meningkatkan tanggung jawab sosial atau CSR-nya tersendiri. Oke. Lanjut, ada unsur-unsur organisasi yang lain, itu ada condition. Nah, condition di sini atau situasi itu secara langsung maupun tidak langsung biasanya dirasakan oleh perusahaan terhadap daya gerak kehidupan organisasi karena kondisi atau situasi ini selalu mengalami perubahan. Misalnya dalam kondisi perusahaan itu ada kepala divisi yang toksik gitu dan mungkin bawahannya terpengaruh, itu juga bisa menyebabkan antara satu sama lain itu dapat berpengaruh. Lalu yang kedua ada location atau tempat atau tempat. Nah, tempat atau lokasi ini berkaitan erat hubungannya dengan masalah komunikasi transportasi yang digunakan untuk penunjang organisasi. Jadi location itu dengan equipment atau peralatan itu dia satu sama lain saling berkaitan juga. Yang dimana lokasi ini adalah tempat untuk melakukan suatu kegiatan atau suatu pusat utamanya untuk melakukan perusahaan. Lalu yang ke-8 ada region atau wilayah. Nah, wilayah-wilayah operasi dalam perusahaan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, wilayah yang digunakan untuk kegiatan atau jenis kegiatan yang biasanya dilakukan oleh tujuan organisasi. Yang kedua, wilayah jangkauan atau wilayah geografis. Nah, wilayah ini biasanya menyangkut daerah operasional atau daerah operasi dalam organisasi. Jadi kayak tim produksi, operasi. Lalu yang ketiga ada wilayah personil, yaitu menyangkut orang-orang, badan pemangku kepentingan, dan juga dibutuhkan kekuasaan sehingga dapat mempunyai hubungan dan kepentingan dengan organisasi. Lalu yang keempat itu adalah wilayah kewenangan atau kekuasaan. Biasanya itu menyangkut semua urusan persoalan, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Biasanya harus dilakukan dalam batas-batasan tertentu dan ditengahi oleh pemimpin tertinggi, baik itu direktur maupun administrator. Nah, cukup sekian materi organizing dalam yang kakak bawakan dalam kali ini. Selanjutnya kakak mau tahu dong keaktifan dari kalian. Oke, ramai banget di kolom komennya ya. Nah, kak, bedanya sentralisasi dan desentralisasi. Oke, Amar. Nah, bedanya, oke kita balik ya. Ke bedanya sentralisasi, apa sih bedanya sentralisasi dan desentralisasi?
Kelewatan. Kelewatan. Nah, sentralisasi itu dia berpusat. Jadi semua kegiatan atau seluruh kegiatan baik itu operasi pengambilan keputusan ataupun dia melakukan penyebaran atau pengambilan keputusan itu nggak bisa dilakukan oleh kepala divisi. Jadi mereka harus berpusat kepada direktur. Nah, buat desentralisasi itu biasanya keputusan itu diambil setiap bidangnya masing-masing atau yaitu direktur memberi kebebasan kepada manajer dan kepala divisinya masing-masing untuk mengelola divisinya masing-masing atau bidangnya masing-masing gitu. Oke, gak ada lagi yang nanya selain Amar? Oke, nah nggak terasa nih kita sudah menyelesaikan materi organizing pada kali ini. Untuk efisiensi waktu, mungkin kita akan menutup mata pelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup cukup sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.